Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mening Maker, teman-teman. Ini project sudah selesai, kita kirim hari ini. Pesanan kita dari Purwokerto. Klien Purwokerto pesan tentang terkait konveyor mini, ukurannya 50 kali 10 cm. Ini 10 cm, kemudian panjangnya 50, dengan aksesoris tambahan adalah modul pengisi botol atau pengisi air, botol filling ya teman-teman. Nah, nanti botolnya sekian akan kita isi sekitar 80 ml teman-teman. Ini kita pakai modul yang kemarin sudah saya posting di short video, namanya modul timer delay. Ini ada beberapa menu program ya teman-teman. Misalnya kita pakai 4,3 detik, ini ya, P11 operasional opennya 4,3 detik. 4,3 detik akan mengisi botol ini seukuran sekitar 8 ml. Ini akan akurat teman-teman. Sebenarnya tergantung kita mendesain selangnya. Semakin panjang biasanya ya jaraknya kan semakin jauh, karena ini pompanya kita pakai pompa celup 5 volt, 3-5 volt yang harganya cukup murah, sekitar 20 ribuan. Ini sudah bisa dimanfaatkan sebagai pompa pengisi botol, pengisi cairan botol. Dan otomatis nanti ada sensor. Ini saya kasih sensornya ya teman-teman ya. Nah, ini sensornya. Sensor ini kita pakai sensor biasa, fotodioda dan inframerah. Kemudian mendeteksi benda yang berada di depannya. Jadi kalau botolnya bening seperti ini, kita harus menambahkan plastik stiker yang menutupi warna beningnya, misalnya warna merah, putih dan sebagainya. Yang jelas harus menutupi warna beningnya. Kalau beningnya tidak ditutup, nanti tidak kedetek atau tidak akan maksimal deteksinya. Jadi kemudian ini ada pengatur kecepatan untuk motornya. Seperti biasa kita pakai LM 2796 ya. LM2596 untuk ngatur kecepatan motornya. Kemudian ini ada input untuk sensor. Jadi sensor ini kita deteksi. Karena outputnya adalah negatif. Jadi ini negatif outputnya teman-teman. Kita harus membinanya menjadi positif, sehingga ketika ini kedetek sensor, dia belum mendeteksi, timernya belum nyala karena ini negatif, sedangkan timernya aktifnya positif. Kemudian ketika ini keluar dari sensor ya, warnanya sensor sudah selesai, baru mendeteksi. Jadi kita akali ini berada di depan dari titik peluncuran airnya. Nah, kita akali sensornya berada di lebih ujung dari titik peluncuran sensornya, seperti ini teman-teman. Nah, deteksinya seperti itu. Yang akan kita coba nanti dengan air sungguhan. Ini sudah saya siapkan air. Kemudian ini bisa pakai. Ini fungsinya bagian depan ini untuk mengatur botolnya supaya tetap di tengah. Meskipun teman-teman naruhnya di sini, dia akan otomatis ke tengah. Nah, seperti itu. Meskipun botolnya di sini, dia akan otomatis ke tengah. Cukup simpel, bisa ditiru teman-teman kalau punya project seperti ini. Kemudian ini ada saklar untuk menyalakan mematikan. Kemudian ini soket 5 volt 2 ampere cukup. Kemudian ini modul timernya. Kita coba modul timernya ya teman-teman ya. Nah, ini kita pakai program 1. Nah, kemudian dia akan deteksi selama 4 detik 3 mili, 4,3 detik. Kemudian ini start stop, saya perdekat. Ada 4 tombol untuk pengaturannya teman-teman.
Ini on sama off. Kalau off itu ketika ini nyensor, nah output atau pompa air tidak akan menyala karena ini kita off-an. Tapi ketika ini kita on kan, nah on, pompa air akan menyala ketika sensor kedetek. Contoh ya, kita langsung ambil contoh aja. Nah seperti itu teman-teman. Kalau on dia akan detek karena di dalamnya saya tambahkan relay yang memindah antara pompa air dan motor konveyor ini bergantian. Ketika sensor nyala, timer nyala, outputnya adalah pompa air memasukkan air ke botol. Ketika botol selesai, detikan sudah selesai, berarti jalan, pompa air mati, kemudian relay akan menyambungkan dinamo kuning itu konveyornya. Oke, kita coba ya. Kita coba lagi. Kita mulai dari depan, terserah tempatnya, kemudian akan kita masukkan. Nah, dia akan deteksi, kemudian ngisi otomatis, kemudian jalan, gantian sama pompa airnya. Hasilnya sekian teman-teman, kira-kira sekian ya kira-kira. Nah, kita coba lagi, kita buang dulu. Ini harus trial error supaya hasilnya benar-benar aman dari error ya. Kita trial semuanya, kita uji coba. Nah hasilnya sama, hampir sama, kurang lebih sekian. Oke, terakhir kita coba terakhir. Setelah itu saya cek tutorial programnya dari modul timer. 4,3 detik selesai. Nah ini habis karena akhirnya sudah habis kosong. Oke, sekarang kita coba modul timernya teman-teman. Mode-modenya kita pakai mode apa, caranya gimana, cara nyetingnya. Ini bagi teman-teman yang butuh setting-setting, ini caranya ya teman-teman ya. Set ini kita tekan sekitar 3 detik sampai muncul P1.1, kemudian kita pilih OP sampai kedip-kedip. Ini open, artinya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyala. Nah ini bisa di up, bisa di down. Kalau up ini adalah menambah detiknya 4, titik itu 4,3, kita buat 4,3. kemudian kita set. Setelah selesai kita set, ditekan agak lama lagi sampai berkedip P1.1. Nah kalau ini sudah selesai berarti sudah beres. Kemudian kalau pindah mode yang lain gimana, teman-teman bisa set. Contohnya ya, modenya ada P1.1, P1.2, P1.3, kemudian P2, kemudian P3.1, P3.2, dan terakhir adalah P4. Ini mode-modenya. Semuanya bisa disetting dan ada ciri khususnya teman-teman. Kalau hanya untuk deteksi kemudian dia ngisi, itu cukup kita pakai P1 karena sekali deteksi. Saya off kan dulu ya. Ini saya selesaikan dulu. Nah saya off kan supaya nggak berfungsi. Nah ini kalau P1.1 ketika dia detect, meskipun detect terus dia tetap jalan sesuai dengan timernya. Kalau P1.2 itu ada yang seperti ketika detect kemudian ngitung, ketika